Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya, di hadis nomor berapa, 438 ada kesalahan, di dalam menetapkan, mengkonversikan, eee, 3 mil atau, farsah itu ke dalam kilometer ya. Kalau kemarin itu saya konversikan 3 mil itu 5.565 meter atau di sini 5.000 kilometer ya. Nanti itu saya akan bahas di hadis 445 ya. Ini patokan yang dipakai oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam, kitabnya. Nanti kita akan bahas secara detail di sana nanti sampai, eee hitungan detailnya, dikonversikan dari jarak Mekah ke Usfan ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang hadis 443, yang membahas tentang jamak takdim dan jamak takhir ya. Kita sudah bahas kemarin itu sholat yang dikosor, ya, sholat yang, dilakukan 2 rakaat seperti itu ya. Ya kalau misalkan zuhur, asar, maghrib, sorry, zuhur, asar, isya itu bisa dikosor menjadi 2 rakaat gitu ya, yang awalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, sekarang kita akan membahas di sini tentang sholat yang boleh dijamak ya. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tahala fi safarihi qabla antazigha syamsu akhara zuhra ila waqtil asri summa nazala fa jama'a bainahuma fa in zaghatis syamsu qabla ayyartahila shalla zuhra summa raqiba muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lil Hakimi fil arba'ina bi isnadin sahihin shalla zuhra wal asra summa raqiba. Wa li Abu Nuaimin fi mustakhraji Muslimin kana fi safarin fazalati syamsu shalla zuhra wal asra jami'an summa tahala. Wa ana Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik semoga Allah meridhoi atas beliau, qala telah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tahala, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bepergian, berangkat fi safarihi, pada perjalanannya. Nah, kata fi safarihi ini, lafadz fi safarihi ini saya tidak temukan di redaksi kitab, eee, terjemahan, terjemahan yang terdapat di dalam syarah, syarah Ibanatul Ahkamnya. Kemudian saya juga tidak dapat, redaksinya juga kata fi safarihi ini di dalam kitab-kitab Bulughul Maram yang lain, hanya saya temukan di sini ya.
Jadi iza tahala qabla an tazigha syamsu, sebenarnya seperti itu. Tidak ada kata fi safarihi. Saya kurang tahu ya ini penambahannya seperti apa. Di dalam perjalanannya qabla an tazigha, sebelum tergelincirnya asyamsu, matahari, akhara zuhra. Yang mana di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengakhirkan sholat zuhurnya ila waktil asri, ke waktu asar. Summa nazalah, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam turun, fajama'a bainahuma. Kemudian beliau menggabungkan kedua sholat tersebut, antara sholat zuhur dan asar. Fa in ghazatis syamsu, apabila di sini tergelincirnya matahari, qabla ayyar tahila, sebelum berangkat. Jadi ketika matahari itu tergelincir sebelum berangkat, sholat zuhur summa rokiba. Kemudian Rasulullah sholat zuhur, kemudian berangkat menaiki kendaraannya, melanjutkan perjalanannya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim melalui jalur sahabat yang sama. Wa fi riwayatin dil Hakimi, kemudian di sini menurut riwayat Hakim fil arba'in, di dalam kitab Arba'in, bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih, sholat zuhrah, yang mana di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sholat zuhur wal asrah dan asar, summa rokibah, kemudian beliau melanjutkan perjalanannya. Wali Abu Nuaimin, menurut Abu Nuaim, fil mustahroji muslimin, di dalam kitab mustahrodnya tentang Sahih Muslim, karena iza kana fi safarin, yang mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apabila beliau dalam perjalanan, fazalati syamsu, yang mana matahari sudah tergelincir, sholat zuhur, kemudian Rasulullah itu sholat zuhur, wal asrah, dan sholat asar, jami'an, secara bersamaan. Sumar tahala, kemudian melanjutkan perjalanannya. Ini seperti apa sih pandangan ulama ya, mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, dan juga Imam Abu Hanifah tentang hadis ini. Apakah ini membahas tentang jamak takhir dan jamak takdim dan jamak takhir, atau hanya di sini Rasulullah mengakhirkan waktu sholatnya, mengakhirkan waktu sholat zuhur, kayak gitu, waktu sholatnya, kemudian mendahulukan waktu sholat yang lainnya selanjutnya. Jadi gini, misalkan sholat ini waktu sholat zuhur ya, sholat zuhur Rasulullah tidak melakukannya di awal waktu, tapi di akhir waktu. Nah, kemudian untuk sholat asarnya itu Rasulullah tidak melakukan di akhir waktu, tapi di awal waktunya. Jadi agak berdempetan tuh, seperti itu ya. Nanti kita akan bahas makna keseluruhannya, analisis lafadznya, kemudian fikih hadisnya. Di sini kita akan melihat sudut pandang berbagai ulama tentang hadis ini. Kemudian makna keseluruhannya adalah mengingat bepergian di sini merupakan salah satu penyebab yang menimbulkan masyakot ya. Maka pentasri yang bijaksana memberikan keringanan kepada musafir untuk menjamak atau menggabungkan di antara kedua sholat ya, yang waktunya berdampingan. Jadi menggabungkan waktu sholat yang waktunya di sini berdampingan, seperti zuhur dan asar, kemudian juga maghrib dan isya, baik jamak takhir maupun jamak takdim. Jadi sholat yang bisa digabungkan itu zuhur dan asar, kemudian maghrib dan isya. Subuh nggak termasuk di situ ya, subuh ya sendiri, dia seperti itu. Jangan teman-teman menggabungkan subuh ke zuhur, zuhur ke asar, kemudian subuh ke zuhur,
kemudian asar ke maghrib. Nah, terus enggak kayak gitu, enggak bisa asal-asalan kayak gitu. Jadi yang bisa dijamak itu zuhur dan asar, kemudian maghrib dan isya. Itu ya. Ini ditetapkan seperti itu karena belas kasihan kepada musafir tersebut. Ini menurut pendapat jumhur ulama. Dari hadis ini mereka menyimpulkan bahwa boleh melakukan jamak takhir. Dari hadis yang akan disebutkan kemudian disimpulkan boleh juga melakukan jamak takdim. Nah, bagaimana dengan pandangan Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah berpendapat melakukan jamak di antara sholat itu tidak boleh, ya. Jadi melakukan jamak antara kedua sholat itu tidak boleh, baik itu jamak takdim maupun jamak takhir. Nah, beliau mentakwil hadis-hadis tersebut, hadis-hadis yang menyebut masalah jamak, bahwa jamak yang disebutkan oleh hadis-hadis tersebut hanyalah bentuknya saja. Atau dengan kata lain, makna yang dimaksud ialah mengerjakan sholat pertama di akhir waktunya, sedangkan sholat kedua di awal waktunya. Ini menurut pandangan Imam Abu Hanifah. Jadi kalau Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan jamak di sini, tapi Rasulullah hanya melaksanakan sholat pertama di akhir waktu, kemudian sholat yang kedua di awal waktunya, gitu ya. Jadi misalkan sholat zuhur, itu Rasulullah mengerjakan di akhir waktunya. Kemudian ketika masuk sholat asar, Rasulullah mengerjakan di awal waktunya. Tidak menggabungkan kedua sholat tersebut secara bersamaan. Itu menurut pandangan Imam Abu Hanifah. Ya. Barang siapa yang memandang kepada lahiriahnya, ia menduga bahwa kedua sholat tersebut dilakukan secara jamak, ya, bersamaan. Dan barang siapa yang memandang kepada hakikatnya, ia yakin bahwa kedua sholat tersebut dikerjakan di dalam waktunya masing-masing. Ya, jadi di sini ada dua pandangan ulama di sini ya. Kalau jumhur ulama mengatakan bahwasanya ini di jamak, ya, dalam satu waktu. Ya, ini perbedaannya. Jadi misalkan sholat zuhur gitu kan, masuk waktu zuhur. Nah, jadi diakhirkan tuh artinya di jamak itu sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan di waktu sholat zuhur. Ini jamak takdim, ya. Nah, kemudian kalau jamak takhir itu sholat zuhur dan sholat asar dilaksanakan pada waktu asar. Ini jamak takhir, gitu ya, digabungkan kayak gitu. Kalau yang pendapat yang Imam Abu Hanifah enggak seperti itu. Nah, sholatnya dikerjakan pada waktu masing-masing, ya. Cuman bedanya kalau sholat zuhur dilaksanakan di akhir waktunya, sedangkan sholat asar dilaksanakan pada awal waktunya. Begitu juga sholat maghrib dikerjakan pada akhir waktunya, kemudian sholat isya dikerjakan di awal waktunya. Seperti itu ya. Ini pandangan uh, ulama di dalam meneliti suatu hadis ya. Jadi ada yang memandang bahwa pada hakikatnya ini digabung, dua sholat itu digabung menjadi satu waktu. Ada yang mengatakan sholat ini dikerjakan di masing-masing waktunya. Kemudian analisis lafadznya adalah izar tahala, apabila beliau berangkat hendak melakukan suatu perjalanan. Qabla antazirus samsu, sebelum matahari tergelincir, yaitu waktu zuhur. Kemudian akhara ila waqtil asri, summa nazala fa jama'a bainahuma. Beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga waktu asar, kemudian menjamak waktu zuhur dan asar secara takhir.
ya. Jadi mengakhirkan waktu sholat zuhur hingga waktu asar. Kemudian menjamak sholat zuhur dan asar secara takhir. Idza ghazati syamsu, apabila matahari condong ke arah zawal, yakni telah tergelincir dan waktu sholat zuhur telah masuk. Qabla ayyar tahila, sebelum melakukan perjalanan. Sholat zuhur di sini maknanya adalah beliau sholat zuhur saja. Sholat zuhur wal asr, beliau sholat zuhur dan asar secara bersamaan apabila matahari telah tergelincir sebelum berangkat. Jadi kalau waktu matahari telah tergelincir sebelum berangkat, maka Rasulullah SAW melaksanakan sholat zuhur dan asar secara bersamaan. Jadi misalkan sebelum berangkat masuk waktu zuhur, ya, masuk waktu zuhur. Nah, maka Rasulullah SAW itu melaksanakan sholat zuhur dan asar secara bersamaan. Artinya ini jamak takdim, ya. Artinya Rasulullah menggabung kedua sholat tersebut di satu waktu. Summa rokiba, kemudian beliau berangkat melanjutkan perjalanannya. Kalimat ini membuktikan jamak takdim dari perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi summa rokiba inilah kalimat kunci yang membuktikan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan jamak takdim seperti itu. Wali Abi Nuaim fi Mustakhraj Muslim, ini oleh Abu Nuaim dalam kitab Mustakhrajnya mengenai Sahih Muslim. Karena di sini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iza kana fi safarin fazalatis syamsu sholat zuhra wal asra jami'an sumar tahala. Apabila beliau berada dalam perjalanan, kemudian matahari telah tergelincir, maka terlebih dahulu Rasulullah SAW mengerjakan sholat zuhur dan asar secara bersamaan. Kemudian melanjutkan perjalanannya. Nah, kalimat ini juga menunjukkan bukti adanya jamak takdim, ya. Jadi kalau misalkan tadi menurut Imam Abu Hanifah bahwasanya sholatnya diakhirkan, sholat pertama diakhirkan, kemudian sholat keduanya dilakukan di awal waktu, maka di sini terbantahkan dengan iza kana fi safarin fazalatis syamsu sholat zuhra wal asra jami'an sumar tahala. Jadi Rasulullah itu pas di awal waktunya, di awal waktu zuhur itu Rasulullah melaksanakan sholat zuhur dan asar secara bersamaan, bukan di akhir waktunya, ya. Itu inilah yang membuktikan ulama itu meneliti di sini bahwasanya ini bukti daripada jamak takdim. Karena kalau misalkan di awal waktu ini sudah tidak mungkin Rasulullah melakukan sholatnya di masing-masing waktunya. Pasti digabung jadi satu, ya, seperti itu, ya. Digabung jadi satu dalam satu waktu, seperti itu, ya. Bukti adanya jamak takdim. Ini memang susah ya kalau kita melihat suatu masalah itu case by case itu, ya. Baik terutama dalam hal masalah furu', suatu hukum itu ulama satu pandangan itu sulit, ya. Sulit. Pasti ada saja ulama yang berbeda pandangan di situ. Kayak contoh kunut, ya. Kunut, ulama sepakat bahwasanya kunut itu sunnah yang disyariatkan di situ. Tapi untuk kunut subuh, untuk waktu kunut itu ulama berbeda pandangan. Kalau Imam Abu Hanifah dan Imam Hambali bukan di waktu subuh, itu bid'ah kalau kata mereka.
karena ada hadisnya itu. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Malik ini mereka menetapkan bahwasanya waktu kunut itu di di waktu sholat subuh. Ada dalilnya juga. Nah, kemudian kapan kita melaksanakan kunut subuh itu, antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik juga berbeda pandangan. Kalau Imam Syafi'i itu setelah ruku, ya, setelah ruku kita iktidal baru kita melaksanakan kunut subuh. Nah, kalau Imam Malik itu sebelum ruku. Jadi kunut dulu, ruku, iktidal. Seperti itu ya. Itu di rakaat kedua. Itu ya. Jadi kalau kita mengaji kitab gitu ya, kitab-kitab apapun itu, kitab-kitab klasik gitu ya, itu kita akan banyak menemukan perbedaan-perbedaan ulama di dalam meneliti suatu hadis atau masalah. Bisa bisa boleh, bisa tidak, bisa lain sebagainya. Contoh ini, bacaan Al-Fatihah ketika sholat, gitu ya. Membaca Al-Fatihah ketika sholat ini bukan masalah, tapi ini Al-Fatihahnya. Imam Abu Hanifah tetap berpandangan bahwasanya nggak perlu harus Al-Fatihah. Semua surah bisa dibaca di situ. Itu ya. Dan surah Al-Fatihah bukan masuk dalam kategori rukun. Imam Abu Hanifah punya pandangan tersendiri. Itu ya. Bacalah surat apapun yang kamu bisa baca, yang mudah bagimu. Seperti itu pandangan Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal, wajib hukumnya kita membaca surah Al-Fatihah pada waktu sholat. Itu ya. Ada yang mengatakan wajib di setiap rakaat, ada yang mengatakan cuma di rakaat pertama, kalau nggak salah rakaat yang kedua itu yang wajib membaca surah Al-Fatihah. Itu ada perbedaan lagi di situ ya. Jadi kalau misalkan ada ustadz yang berbeda dengan kita nggak usah baper, wah ini ustadz ini alirannya apa, Syiah, Wahabi kah, atau apa, itu jangan di situ dulu. Kita baca kitabnya dulu, kayak gitu kan. Kita baca kitab kita dulu, seperti apa pandangan ulama tentang suatu masalah, dalilnya seperti apa, itu ya. Semua ada kok, semua ada. Kita nggak perlu kepo, nggak perlu kita menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak berguna, ya, mengomentari ya ustadz-ustadz yang lain itu ya, karena setiap ustadz itu mempunyai buku panduan mereka masing-masing, kitab panduan masing-masing ya, dan di kitab panduan itu juga mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Imam Syafi'i saja itu ya, Imam Syafi'i saja ketika ini mengeluarkan suatu pandangan itu ada dua kitabnya, kitab Qaul Qadim, pandangan Qaul Qadim, dan Qaul Jadidnya itu ya. Itu Imam Syafi'i itu satu orang, itu masih dia punya dua pandangan di situ, punya bukan dua pandangan, perbedaan pandangan di situ. Kadang ada orang yang nggak paham bahwasanya Imam Syafi'i tidak konsisten di dalam menentukan hukum. Ya, Umar bin Khattab pun juga melakukan hal seperti itu. Ada sebab-sebabnya. Karena kebanyakan mayoritas ulama itu kenapa dia merevisi pandangannya, pendapatnya kayak gitu, fatwanya kayak gitu, karena dia belum menemukan hadis ya. Dia belum, hadis yang dia itu belum sampai ya. Seperti halnya yang dilakukan oleh yang terjadi pada kasusnya Umar bin Khattab. Hadis belum sampai kepada dia, dia melakukan kesalahan dalam pandangannya seperti itu. Itu wajar saja, dan biasanya ulama yang satu dengan yang lain itu mengkoreksi, sahabat yang satu dengan yang lainnya mengkoreksi pandangan sahabat yang lain itu ya. Kemudian fikih hadisnya di sini adalah seorang musafir boleh melakukan jamak takdim dan jamak takhir di antara kedua sholat
tersebut di satu waktu. Hal ini menurut pandangan Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Syafi'i. Ya. Boleh menggabungkan dua sholat di satu waktu. Kalau menggabungkan, ya, kalau masuk waktu zuhur, nah digabungkan ya sholat zuhur dan asar itu namanya jamak takdim. Kalau kita menggabungkan ya sholat zuhur dan sholat asar di waktu asar itu namanya jamak takhir. Ya. Kemudian menurut riwayat Imam Ahmad, musafir hanya boleh melakukan jamak takhir. Nah, kalau Imam Ahmad bin Hambal di sini mengatakan bahwasanya menambahkan di sini bahwasanya musafir itu hanya boleh melakukan jamak takhir, yaitu ya kalau misalkan sholat zuhur dan asar kita mesti melakukannya di waktu asar. Ya. Kalau misalkan sholat maghrib dan isya kita menggabungkan keduanya di waktu isya. Ya, kayak gitu. Menurut Imam Abu Hanifah, musafir tidak boleh melakukan sholat jamak, baik itu jamak takdim maupun jamak takhir. Nah, beliau menginterpretasikan hadis yang menerangkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan jamak, tetapi bentuknya saja, yakni melakukan sholat zuhur di akhir waktu, kemudian melakukan sholat asar di awal waktunya. Begitu juga sholat maghrib dan isya, seperti itu ya. Boleh melakukan jamak takdim di Arafah antara sholat zuhur dan sholat asar, dan jamak takhir itu ya antara sholat maghrib dan sholat isya di Musdalifah. Hal ini merupakan kesempurnaan bagi manasik haji ya. Jadi jamak takdim di Arafah antara sholat zuhur dan sholat asar. Kemudian jamak takhir sholat maghrib dan sholat isya di Musdalifah. Itu. Ini bentuk kesempurnaan daripada manasik haji. Nah, kemudian kita akan lihat di sini perawi hadisnya. Siapa sih sebenarnya perawi hadis daripada Abu Nuaim ini ya? Tadi kita sebut dia Abu Nuaim ya. Nama asli beliau di sini adalah Al-Fadl Ibnu Ahwal Al-Hafiz. Nah, beliau ini meriwayatkan hadis daripada Al-A'mash ya. Imam Malik dan Imam As-Sauri, Zuhair Ibnu Muawiyah dan ulama yang lainnya. Beliau ini meriwayatkan hadis dari A'mash, Imam Malik, Imam As-Sauri, Zuhair Ibnu Muawiyah dan ulama-ulama yang lain. Jadi beliau itu berguru sama Al-A'mash, Imam Malik, Imam As-Sauri, Zuhair Ibnu Muawiyah dan ulama yang lainnya. Imam As-Sauri ini termasuk ulama besar juga di kalangannya. Dia punya mazhabnya juga sebenarnya Imam Sauri ini ya. Sebenarnya cuman karena beliau murid-muridnya itu tidak mendokumentasikan pandangan-pandangan beliau ini, maka mazhabnya itu kurang populer di Indonesia. Tapi kalau misalkan kita melihat dari kitab kayak kitab Al-Majmu, kemudian kitab Bidayatul Mujtahid, itu ada kok pandangan-pandangan Imam Sauri, mazhab Asy-Syafi'i dan mazhab-mazhab yang lainnya. Itu banyak sebenarnya mazhab itu, bukan cuma empat imam aja. Kan kalau kita masyhurnya di Indonesia itu yang kita tahu itu mazhabnya Maliki, Hambali, mazhabnya Hanafi, kemudian Maliki, Syafi'i, Hambali. Seperti itu kan. Itu yang masyhurnya kita tahu. Padahal sebenarnya ada banyak gitu. Kenapa cuma 4? Karena 4 ulama inilah yang banyak yang konsisten mendokumentasikan kitab-kitabnya, pandangan-pandangan mereka turun temurun secara disiplin seperti itu ya. Kemudian orang yang telah mengambil riwayat hadis daripada Abu Nuaim ini, yang menjadi maksudnya ini yang menjadi
simpelnya tuh yang menjadi murid daripada Abu Nuaim ini adalah Imam Ahmad, kemudian Ishaq ibnu Rahawi, ya, Rahawai, kemudian Abu Hatim, Abu Zar'ah, Ibnu Ma'in, ya, Yahya bin Ma'in, ini ulama besar juga di dalam ilmu hadis. Ini teman dekat daripada Imam Ahmad bin Hambal, Ibnu Ma'in ini, dan lain sebagainya. Jadi teman dekatnya Imam Ahmad bin Hambal ini ya Ibnu Ma'in, Yahya bin Ma'in. Beliau ini detail dalam masalah hadis. Salah satunya yang paling atas daripada ilmu hadis itu ilalul hadis, ya, mengecek kecacatan dalam hadis. Ini hanya orang-orang tertentu yang bisa mempelajari ilmu ya, tentang ilalul hadis, ya, nggak sembarang orang itu ya bisa mempelajari masalah ini ya. Saya aja mencoba membuka tentang kitab-kitab ilalul hadis itu lumayan agak susah juga, agak pening juga saya itu ya. Contoh aja misalkan kitab-kitab musholahul hadis itu ya, kayak apa, kitab Nuhbatul Fikar, kemudian kitab-kitab musholahul hadis yang lain itu aja sudah sakit kepala saya membaca suatu istilah-istilahnya. Itu belum lagi kita membuka kitab-kitab yang membahas tentang rijalul hadis itu ya, tentang para perawinya kayak gitu, di mana kita melihat daftar-daftar guru-gurunya, kemudian daftar murid-muridnya, ini orangnya seperti apa, seperti apa, seperti apa. Sudah sakit kepala itu ya. Sudah sakit kepala itu. Pening rasanya. Belum lagi kita ngebandingin hadis itu. Hadis satu dengan hadis yang lain. Itu kita melihat dari sisi matannya. Jadi ini nih bertolak belakang apa enggak, itu kita lihat di kalau ilalul hadis itu dia bertentangan dengan fakta sejarah. Kalau satunya ini apa ya, kalau dia bertentangan dengan syaz, ya, hadis yang syaz, ya, dia bertentangan dengan perawi yang siqah itu ya. Perawi makbul bertentangan dengan yang siqah, itu syaz, dia menyendiri lagi. Itu ada sendiri pembahasannya itu ya. Dan jujur kalau teman-teman belajar itu lumayan ya. Makanya jujur aja untuk teman-teman ya, kalau teman-teman mempunyai guru yang ahli hadis, ya, orang-orang yang berlatar belakang ahli hadis itu sayangi betul-betul ya, hormati betul-betul kayak gitu. Langkah kita mempunyai guru yang memang ahli di bidang hadis seperti halnya Ustadz Adi Hidayat, Ustadz siapa lagi, saya lupa lagi, itu Ustadz Abu Somad itu, dan guru-guru yang lain yang backgroundnya ahli hadis, itu sayangi betul itu, karena itu susahnya bukan main ya. Kalau di Malaysia yang terkenal itu Dr. Muhammad Azri Zainul Abidin, kemudian Dr. Zaimi Ramli, wah itu orang yang hebat betul. Kita gini ya, kita nggak usah berbicara masalah Wahabi kah atau tidak Wahabi kah, masalah NU kah, Muhammadiyah kah, atau apa, kita kesampingkan itu. Kita belajar betul-betul dari mereka bagaimana seluk beluk dari ilmu hadis, karena tanpa mereka ulama, ustadz-ustadz ahli hadis ini, itu Indonesia itu, negara kita tuh akan berdosa loh itu ya. Kita ini akan ketimpaan dosanya tuh ya. Karena ilmu hadis itu adalah fardu kifayah. Kalau misalkan di suatu negara nggak ada ahli hadis, kita semua berdosa. Itu bukan Ustadz Wahabi yang ngomong. Itu bukan Ustadz Wahabi yang ngomong. Itu ulama-ulama ahli hadis sebelumnya yang mengatakan seperti itu. Nah, jadi kadang kita tuh kalau sudah berdebat
atau berbeda pandangan itu sudah konteksnya itu Wahabi kah, NU kah, Muhammadiyah kah, atau apakah itu kan. Jarang kita mau melihat perbedaan itu secara utuh ilmiah dikaji. Itu. Kemudian Imam Ahmad mengatakan bahwa Abu Nuaim adalah seorang perawi yang siqoh dan mendalami hadis. Ya. Nah, sikoh ini seperti apa sih sebenarnya? Kita kan sering mengatakan sikoh, 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 kayak gitu kan. Seperti apa sih sikoh itu? Sikoh itu kayak gini loh. Misalkan saya disuruh bos saya kayak gitu, Him, belikan saya ini eh, nasi rawon 2 biji, dua porsi, kemudian bakso 3 porsi, itu nanti pakai nasi, kemudian tambah lagi belikan lagi sate, kemudian ini. Nah, kalau misalkan dari semua perintah itu yang sudah di ini saya save di kepala saya langsung, kemudian saya berangkat nggak ada salah, balik lagi kemudian nggak ada salah. Nah, itu artinya sikoh namanya, itu sikoh, itu daya ingatnya kuat. Tapi kalau yang terjadi dengan saya itu gini, malah saya catat dulu nih pesanannya. Oh mau apa kayak gitu kan? Rawon 2, kemudian itu pakai nasi. Nah kalau bisa nasinya nanti masing-masing itu jadikan 4 porsi. Kemudian oke, saya catat. Kemudian misalkan bakso 3 porsi kayak gitu kan. Ini sambalnya dipisah, kemudian itu lain-lainnya kayak gitu kan teteh bunyi. Itu artinya doif. Gitu. Karena kalau misalkan tidak saya catat, saya pergi, balik, ada yang salah pasti satu. Kalau nggak satu, dua, pasti ada yang ketinggalan. Itu doif berarti. Ya, bukan sikoh. Yang kebanyakan yang saya alami ya seperti itu. Saya mesti harus catat dulu. Itu ya. Semua murid Yakub Ibnu Sufyan telah sepakat bahwa Abu Nuaim adalah seorang yang menguasai hadis ya. Mereka mengatakan apabila Nuaim telah wafat, kitabnya menjadi imam atau panutan. Dan bila mana ulama berselisih pendapat, mereka dapat merujuk kepada kitabnya. Ini ya, kitabnya Abu Nuaim. Dia dikenal sebagai seorang yang jujur dalam bidang hadis. Kemudian beliau itu dilahirkan pada tahun 130 Hijriah, wafat pada tahun 218 Hijriah. Ya, ini jujur dalam bidang hadis ini susah ya. Ini ya, jujur dalam bidang hadis karena kita tuh gini, meriwayatkan suatu hadis itu perjalanan itu apa ya? Susahnya bukan main kalau ulama-ulama zaman terdahulu kayak misalkan sekelas Imam Bukhari, Imam Muslim itu ya, menentukan satu hadis itu ya, apakah ini sahih apa enggak itu ya, dhaif. Itu perjalanannya betul-betul melelahkan untuk satu hadis aja. Misalkan dari Abdurrahim ke siapa, Ahmad Sudais ke Agus, itu dicek semua, itu satu per satu, itu ya. Ini coba orangnya hidup enggak? Ini ada yang sudah meninggal, sudah zaman di atasnya sampai ke zaman Rasulullah SAW. Dia cek satu persatu. Kalau misalkan orang yang ada di Papua, dia samperin ke Papua. Ada di NTT, dia samperin ke NTT. Ada di sebelah mana? Kalimantan. Dia samperin Kalimantan, Surabaya dan lain sebagainya. Itu gambarannya loh. Ya, gambarannya kalau kita mau lihat kayak gitu. Ada di sebelah Yaman, dia samperin di sebelah Yaman. Kayak gitu. Itu betul nggak ini kira-kira? Itu kan sudah pernah ketemu. Seperti itu ulama-ulama hadis ketika mengecek suatu hadis. Ini yang selalu saya tekankan ke teman-teman. Artinya ketika kita membaca suatu hadis, betul-betul pahami betul, hayati betul gitu ya. Jangan sampai kita membaca hadis itu cuma sampai di kerongkongan. Karena ini juga masuk dalam kategori zikir.
ya. Itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, kayak gitu ya, ada pandangan saya yang salah, kayak misalkan di hadis 400, 438, nanti saya akan koreksi benar-benar nanti di hadis 445. Nah, nanti saya akan cek di dalam kitab Wahbah Az-Zuhaili Fiqhul Islami wa Adilatuhu di juz 2 halaman 1343. Nanti saya cek di situ karena saya kemarin waktu membaca hadis 438 itu saya nggak ngecek di dalam kitab Wahbah Az-Zuhaili itu ya. Itu karena itu bagus itu ya. Kemudian apabila ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya, saya mohon maaf lah sekali lagi yang sebesar-besarnya. Itu ya, baik itu yang disengaja atau tidak disengaja, baik itu di video ini atau di video-video sebelumnya. Apabila ada saran, kritikan, masukan, dan juga pertanyaan, silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.